alat mengupasnya. Setelah kita kupas akan Ciri-ciri yang tua seperti apa, Pak? Melinjo yang tua itu. melinjo yang tua itu yang gampang kita lihat biasanya kulitnya merah menyala. Jadi merah, benar-benar merah. Terkadang ya itu malah cenderung kehitam-hitaman apabila kita telat dalam proses pengupasannya. Setelah kita kupas menghasilkan melinjo wash seperti ini. Ini yang siap untuk Siap untuk proses penyangrean dan juga pembuatan emping. Jadi hasilnya seperti ini, melinjo wash yang sudah kita kupas dari kulit. Sudah dikupas dari Ya. kulitnya ya. Ya. Ini seperti ini. Ini berapa kilo, Pak? Satu ember ini. Satu bak kecil ini kurang lebih sekitar 10 kiloan. Sekitar 10 ya. 10 sampai 12 kilo biasanya. Terus kita persiapkan perapian sebagai proses pembuatan emping. Di sini kita jelaskan ada beberapa alat yang perlu kita siapkan, diantaranya palu khusus untuk penumbuk emping yang sudah kita beri tatakan plastik. Terbuat dari apa, Pak? Plastik ini plastik semacam paper yang agak tebal lah, yang ketebalan 0,2. Ini sebagai alas agar empingnya nanti terlihat licin. Jika kita siapkan plastik semacam ini sebagai media untuk kita menumbuk emping, menumbuk melinjo, jadi nanti akan berbentuk lembaran-lembaran sehingga kita akan lebih mudah dalam penjemuran. Selain itu juga kita siapkan batu untuk Fungsinya penumbuk pengupasan melinjo dari kulit dalam, kulit ari. untuk melupas kulit arinya. Ya. Setelah kita sangrai menggunakan pasir yang sudah kita cuci bersih, apabila kita rasa sudah matang, kita bisa langsung kupas satu persatu. Ini kebetulan tadi kita tinggal jadi kematangan. Kalau kematangan biasanya akan gosong, jadi emping juga kurang bagus. Kita mulai dari awal, kita masukkan melinjo untuk kita sangrai. Untuk mengetahui tingkat kematangan dari melinjo yang sudah kita sangrai, Bukan ukuran menit, Pak. Berapa menit itu untuk sampai dia matang? susah untuk memprediksi dari menit, soalnya perapian kan secara manual, jadi kita nggak bisa memastikan tingkat bara dan panas yang kita hasilkan. Jadi kita menggunakan feeling biasanya. Karena sudah biasa jadi feelingnya tepat Feeling, ya. Jadi dari rabaan tangan aja kalau misalnya minggu sudah matang udah kelihatan, ketahuan.
Berapa bijinya nggak tahu Pak, asal aja. Untuk penumbukan biasanya satu lembar emping bisa 2 ataupun 3 biji. Bisa juga kalau kita misalnya mau bikin yang emping lebar untuk rumah-rumah makan, biasanya melinjo 22 biji Yang lebar. Kalau ini produksi yang jenis kalau kecil yang ya? kecil-kecil bisa 22 ataupun 3. Karena kalau terlalu tipis biasanya dalam pengemasan itu emping mudah pecah, jadi akan rugi. Nah, proses penumbukan. Ini yang melinjo 3. Jadi untuk proses penyangrean kita nggak bisa terlalu matang dan juga nggak bisa terlalu mentah. Jadi istilahnya setengah matang. Terlalu matang banget juga nggak bagus, mentah juga lebih nggak bagus. Sengaja kita mempergunakan pasir dalam proses penyampaian, diharapkan melinjo itu akan matang secara merata. Kalau kita tidak menggunakan pasir, biasanya matangnya juga nggak merata, sebagian matang, sebagian masih mentah. Ditumbuk pun juga hasilnya nggak bagus. Jadi untuk 1 kilo melinjo kupasan kayak gini, ini akan menghasilkan emping kering seberat setengah kilo. Jadi penyusutan itu 50% dari melinjo kulitan merah kita kupas jadi melinjo kayak gini tuh biasanya akan susut 50%. Jadi yang kebuang kulit yang merah Kulit merah tuh sama kulit yang dalam. ya, 50% ya susutnya ya. susutnya 50%. Nih kalau terlalu mentah contohnya akan jadi kayak gini. Jadi nggak bisa kita tumbuk karena udah Hancur ya. jadi gaplek. Makanya dalam proses pengupasan melinjo itu kita nggak bisa diterik matahari langsung, itu biasanya akan langsung jadi gaplek. Perawatan melinjo itu susah gampang, jadi kita perlu kelembapan dalam proses penyimpanan juga akan lebih tahan lama. Kalau saya biasanya menyimpan melinjo kayak gini, saya timbun pakai pasir, Oh. jadi akan lebih lama, lebih tahan lama. Oh, jadi cara
membuat awet itu pada saat panen melinjo Kita kupas. setelah dikupas disimpan di dalam pasir. Dalam pasir biasanya kalau saya. Kalau nggak di dalam pasir, yang biasa aja itu dampaknya apa, Pak? Dampaknya dia akan kurang tahan lama. Kurang tahan lama. 2 bulan 3 bulan tuh udah banyak yang udah jadi gaplek dan nggak bisa diemping kalau udah jadi gaplek. Namun mungkin di lain daerah akan beda juga proses penanganannya. Berdasarkan daerah, mungkin kalau di daerah pegunungan yang hawanya sejuk mungkin akan lebih mudah penanganan melinjo. Kalau di sini kebetulan cukup panas daerahnya, jadi saya biasanya untuk proses penyimpanan kita timbun pakai pasir. Sentra industri emping, pekerjaan kayak gini pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan laki-laki. Ini kebetulan saja saya bisa mengerjakan, dan kebetulan di sini daerah sekitar Bekasi melinjo cukup berlimpah. Walaupun sebenarnya harganya cukup tinggi, karena kalau di sini kan melinjo itu buat sayur asem ataupun lodeh, jadi harga beli dari petani itu udah cukup tinggi. Kalau di daerah-daerah mungkin kalau musim panen harganya akan sangat murah, jadi untuk biaya produksi ataupun pasarannya pun cukup terjangkau. Itu ada beberapa daerah yang terkenal dengan sentra produksi emping. Di antaranya daerah Limpung, Kabupaten Batang, di daerah Ambal, Kabupaten Kebumen, terus daerah Magelang itu juga ada sentra produksi emping melinjo. Nah, setelah selesai ditumbuk,
proses selanjutnya kita lakukan proses pengeringan. Nah, dalam proses pengeringan ini diutamakan menggunakan media yang mudah untuk menghantarkan panas, contohnya seng atau kita jemur di atas mobil. Jadi panasnya ini maksimal, dari bawah kena panas, dari atas juga kena panas, sehingga cukup setengah hari maka emping ini sudah bisa digoreng, sehingga bisa langsung didistribusikan atau dikemas dan bisa dijual secara langsung itu. Nah, seperti ini nih emping-emping yang sudah kita tumbuk, dan ini ada contoh emping yang kita buat yang agak besar ya, bisa digunakan, diterima dipesan di resto. Jadi satu biji harganya sudah cukup lumayan. Nah, ini emping yang sudah dijemur ya setengah hari, dan ini sudah kering ya, sehingga memang ini sudah siap untuk dijual. Nah, ini seperti ini nih, sangat bagus sekali, tinggal kita kemas dan bisa dijual.